Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk di asma Allah yang kedua, yakni Ar-Rabbu. Yang sebelumnya kita bahas Allahu atau Ilahun. Sekedar mengingatkan bahwa kata Allah itu asalnya adalah Ilahun, al-ilah, yang menunjukkan kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kata posisinya adalah al-ilah, menunjukkan kepada uluhiyah, maka berarti Allah itu satu-satunya zat tempat kita berdoa, tempat kita menyembah, beribadah dan seterusnya, itu uluhiyah. Kita masuk sekarang Ar-Rabbu. Ini Asmaul Husna yang nomor 2. Biasanya kalau kita membahas Asmaul Husna itu langsung Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan gitu, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Baik, dulu sudah saya sampaikan bahwa Asmaul Husna itu secara makna kembalinya kepada tiga nama saja sebenarnya, yakni Allah, Ar-Rabbu, dan Ar-Rahman. Cuma kembali kepada tiga itu saja. Semua makna-makna Asmaul Husna kembali kepada tiga itu. Baik, kata-kata Ar-Rabbu ini di dalam Al-Quran disebut berulang-ulang, ya, dengan tempat yang berbeda-beda, dengan sirat yang macam-macam, memakai siatul kalam yang macam-macam. Jumlahnya itu lebih dari 500 kali. Kata-kata Ar-Rabbu itu di dalam Al-Quran lebih dari 500 kali. Seperti contoh yang paling kita hafal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau di dalam Al-An'am 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Juga Al-An'am 164 ada Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai', dan seterusnya. Baik, makna Ar-Rabbu itu apa sih sebenarnya? Di sini makna Ar-Rabbu. Wa makna Ar-Rabbu di sini. Jadi wa makna Ar-Rabbi ay dzurrububiyyati.
ala khalqihi ajma'in khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran wa huwa minal asma'i ad-dalati ala jumlati ma'anin la ala ma'nan wahidin. Ini yang paling pokok di sini. Jadi kalau kita bicara tentang masalah ar-rabbu, dia menunjukkan pada posisi rububiyah ala khalqihi ajma'in. Apa rububiyah kemarin masih ingat Ibu? Apa rububiyah kemarin masih ingat? Jadi kalau kita bicara tentang rububiyah itu kembalinya kepada 4 ini. Ya, kalau kita bicara tentang rububiyah itu kembalinya kepada 4 ini. Yang pertama, rububiyah Allah itu menunjukkan khalqan, ya, pencipta, yang menciptakan. Jadi kalau kita bicara tentang rububiyah, poin yang pertama, ya, satu-satunya pencipta itu ya Allah ta'ala. Satu-satu pencipta itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa selain Allah itu bisa menciptakan sesuatu, syirik. Syirik. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka di dalam Asmaul Husna ada Al-Khaliq, Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas. Ada Al-Khaliq, ada Al-Khallaq, ada Al-Badi, ada Al-Musawwir, ada Al-Qadir. Itu nanti hubungannya dengan konteks rububiyah juga. Makanya kemarin sudah saya katakan bahwa semua makna-makna Asmaul Husna itu kembalinya kepada Allah, Ar-Rabbu dan Ar-Rahman. Nanti kita akan bahas Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Badi', Al-Fatih dan juga Al-Musawwir. Itu tidak lepas dari kata-kata khalqan ar-rububiyahnya Allah. Jadi menciptakan apapun itu Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu, Allah sanggup untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, maka kalau ada orang-orang kafir yang menentang tentang kebangkitan, yaumul ba'ats, ya, karena memang sudah hancur, ya, sudah hancur. Qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal lahum bi liqa'i rabbihim kafirun. Itu kan ungkapan mereka itu. Kalau kami ini sudah hancur di bumi, kami sudah hancur lebur di bumi ini, apakah kami ini akan jadi makhluk yang baru? Nah, itu jawaban orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Yang harus kita pahami, Allah itu pencipta. Kalau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu Allah sanggup. Apalagi menciptakan sesuatu dari yang sudah ada. Itu lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Nah, nanti ada istilah badi'un. Biasanya jenengan itu kan kalau wiritan kan ya badi, ya badi, ya badi, atau jenengan wiritannya ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq, kan begitu. Apa ya badi? Nah, konteksnya kan kemudian ya badi'u itu adalah merujuk kepada sesuatu yang Allah memang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Yang sebelumnya tidak ada contohnya. Makanya nanti kalau ada orang melakukan sesuatu amalan ibadah yang sebelumnya tidak ada contohnya dan tidak dilakukan oleh Rasul, maka mereka menyebut dengan bid'ah. Dari kata-kata bada'ah, bada'ah, badal dan ain, itu menunjukkan sesuatu yang memang sebelumnya tidak ada contoh. Maka kalau badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu kalimat badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika memang Allah sudah memutuskan sesuatu, Allah tidak mengatakan kun, maka fayakun. Itu badi'. Ya, jadi ada al-khalq. Itu rububiyah.
Jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah, bukan dalam posisi keturunannya monyet, evolusinya monyet, bukan. Emangnya jenengan mau kok disebut sebagai evolusinya monyet itu? Mau gitu. Kadang-kadang kita itu orang kalau orang jenengan mau pepetek gitu. Nah, itu Darwin. Darwin itu orang kafir. Darwin itu tidak paham tentang tauhid. Darwin itu tidak ngerti tentang rububiyah. Ketika kemudian Darwin mengatakan bahwa manusia itu evolusi dari monyet, ya pantas karena memang dia tidak pernah belajar seperti ini. Ya. Jadi kalau kita belajar rububiyah, poin yang pertama apa? Allah itu sebagai pencipta. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Allah sebagai rububiyah, kita akan bicara bahwa Allah itu wamulkan, kepemilikan, penguasaan. Apa sih bedanya memiliki dan menguasai? Apa bedanya memiliki dan menguasai? Dan jenengan ini termasuk memiliki atau menguasai? Jenengan mengatakan saya punya anak. Punya anak itu menguasai atau memiliki? Bukan menguasai. Bukan. Kenapa bukan menguasai? Kita mengatakan saya punya rumah. Jenengan memiliki atau menguasai rumah? Menguasai, bukan memiliki rumah. Kalau Allah itu dari posisinya kan, kalau kita melihat Allah itu Al-Maliku, ya, kemudian Al-Maliku dan ada Al-Maliku, ada 3 kan. Hanya Allah yang bisa memiliki sekaligus menguasai. Sementara manusia itu paling batas cuma 1 saja. Kalau kita mengatakan saya punya anak, kita cuma memiliki anak. Tidak bisa kita menguasai anak. Tidak bisa. Ya kan? Jenengan pengen anak jenengan sesuai dengan kehendak jenengan. Tidak bisa. Itu artinya jenengan baru memiliki saja, belum bisa menguasai. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu Al-Maliku, Al-Maliku atau Al-Maliku, ada 3. Ya Allah itu memiliki, menguasai. Nah, kalau berkenaan dengan Allah itu sebagai pemilik sekaligus penguasa, maka lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang di langit, di bumi ini semuanya miliknya Allah. Kita ini tidak memiliki apapun sebenarnya. Secara hakiki kita tidak mempunyai apapun, tidak memiliki apapun, dan bahkan tidak menguasai apapun kita ini. Harta kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita, bukan kuasa kita. Itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lek karepe Gusti Allah njupuk. Makanya konteksnya kalau kita bicara Al-Malik, ketika Allah itu sebagai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Bisa karepe Gusti Allah. Ya, kalau jenengan ini kan miliknya Allah, jenengan dikuasai oleh Allah, maka berarti Allah itu berhak melakukan apapun terhadap diri jenengan. Sing paling kewenak, jadi keplek-kepleknya di Gusti Allah itu gelem. Ya karena memang ya jenengan miliknya Allah, Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan kepada jenengan. Allah mau membatasi rezekinya jenengan, ya oke. Mau menambah rezekinya jenengan, ya oke, itu Allah. Jenengan mau diketaki be Gusti Allah, ya kabeh Gusti Allah. Mau dijiwiti be Gusti Allah, ya terserah Gusti Allah. Memang jenengan miliknya Allah. Nah, kalau memang kemudian kita itu oleh Allah diberi musibah, diberi ujian, itu hak prerogatifnya Allah, karena memang jenengan itu miliknya Allah. Ya, gambarnya kan seperti jenengan itu buat robot itu mau jenengan banting, mau jenengan ite robot-robotnya jenengan. Ya, nah kalau sekarang memang Allah yang menciptakan, berarti Allah itu yang memiliki. Dan setelah Allah menciptakan, kalau jenengan itu dikutak, diketak, ditempelin di Gusti Allah, ya mau tidak mau, ya memang ya sakar di Gusti Allah. Jenengan mau dikeplek-kepleknya di Gusti Allah.
Bu, jenengan dibanting di Gusti Allah belum mau enggak? Lah apa Pak enggak? Kenapa Pak enggak mau? Itulah penyakitnya orang itu, karena tidak paham dengan Malik itu, tidak paham dengan Malik. Kayak loro titik Rasulullah, DKI rezeki titik gerudel-gerudel. Itu berarti nggak sadar lah kita ini punya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi mulkan atau malikan al-malik. Jadi kalau memang kita yakin Allah itu sebagai rububiyah, ya wis kita sami'na wa ta'na. Dikongkon ngarit yo ngarit, dikongkon mancul yo mancul. Itu kalau kita mengakui Allah seperti itu. Ya. Maka dulu pernah saya katakan semakin banyak gerudel, semakin banyak Rasulullah, itu berarti tidak paham siapa Allah. Semakin banyak gerudel, semakin banyak Rasulullah, itu berarti imannya semakin lemah, tidak paham siapa Allah yang sesungguhnya. Ya, menurut kata dari ma'rifat khodi. Kalau saya akan gerudel lagi ma'rifat yang gendeng gitu. Ya, ngomong. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang rububiyah Allah, itu adalah watasarrufan. Watasarrufan itu berarti merujuk kepada sesuatu hal, apapun itu Allah berhak melakukan. Jenengan tidak bisa nyalahi Gusti Allah, dan Gusti Allah pun juga tidak akan pernah salah di dalam menentukan sesuatu. Allah mau bikin hujan, yuk karepe Gusti Allah. Jenengan gak oleh ngomonginya apa sih kok udah terus. Itu berarti jenengan nolak Gusti Allah. Kalau umpamanya tidak pernah hujan sama sekali, panas, beleduki akeh, garam watuk umpamanya, jenengan juga bisa ngomonginya apa sih kak udah panas terus, tidak bisa. Itu kalau jenengan semacam itu berarti jenengan mencela Allah, menyakiti Gusti Allah. Itulah yang ada di dalam hadis qudsi itu. Allah mengatakan, ya, yu'dini ibnu Adam, ya yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Ya, manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Ya yasubbu ad-dahra, manusia itu mencela musim. Wa ana ad-dahru, dan aku inilah musim. Uqallibu al-laila wan nahar, aku yang membolak-balik siang dan malam. Lek ana orang mencela musim, mencela hujan, mencela panas, atau mencela adem, mencela dingin, apalagi itu sama artinya tidak paham dengan rububiyahnya Allah. Berarti sama artinya menyakiti Allah, sama artinya mencela Allah. Ayo, sapa sing kiai ini sing kawin gerundul masalah ngono kuwi. Masa ngaji Asmaul Husna mulai 3 pertemuan ya, kita ngono 3 kali pertemuan. Masa sih turun paham tentang rububiyah. Dan kita kemarin juga sudah belajar tauhid, mengkhatamkan Fathul Majid, masa sih turun paham. Gerundel sih turun hilang, Rasulullah sih turun hilang, sih turun nrimo, sih turun iso legowo. Ya ana legowo, ana nrimo, ana amuraga. Apa meneh tambahane? Ana gembira. Ya, ana gembira. Papat ini kan luar biasa ini. Legowo, nrimo, amuraga, gembira. Lek jenenge gembira itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Namanya orang Islam itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, enjoy saja dinikmati. Itulah khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan itu ciri-cirinya wali itu di situ itu. Ciri-cirinya wali itu, ciri-cirinya kekasihnya Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa hum yattaqun itu. Kemudian ada nanti amuraga. Amuraga itu eling. Alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu al-muraqqab. Elik. Ada yang namanya nerimo tadi apa? Qanaah. Kemudian ada legowo, itu apa? Ridho. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Mudah-mudahan 4 itu aja kita lakukan dulu. Kalau kakak blunder, pakai rumus gitu aja kok repot. Pakai rumus gitu aja kok repot. Begitu wadem, nggak usah ngeyel, nggak usah terus ulo, nggak usah blunder. Mau jaket aja kok gini. Dilakukan apapun yang memang oleh Allah itu sudah ditetapkan. Saiki wayai kemarau, wayai panas, apa kira-kira yang harus kita benar yang ada di dalam pikiran kita ketika panas? Oh, siki wayai musim penghujan seperti ini, ya sudahlah dilakukan saja samina wa ta'na. Itu berarti rububiyahnya dia itu sudah luar biasa. Kemudian watadbiron. Kalau kita berbicara tentang rububiyah, ada istilah tadbiron. Tadbiron itu berarti mengatur. Ya, sehingga kayak rezeki itu apa ya Allah? Yang menahan rezeki itu siapa? Ya Allah. Yang ngasih kaya siapa? Allah. Yang kasih miskin siapa? Allah. Segitu aja. Dan yakinkan garis bawahnya, Allah itu tidak pernah salah. Lihat ya, dari situ yang namanya mana? Ar-Rabbu. Maka di sini posisinya para jamaah dimuliakan oleh Allah, wa huwa minal asma'i adalah dia ala jumlati ma'ani. Ya, dia Ar-Rabbu itu dari nama-nama Allah yang menunjukkan ala jumlati ma'ani atas beberapa daripada makna-makna, la ala makna wahidi. Kalau kita bicara makna Ar-Rabbu, maknanya tidak satu. Kalau kita bicara Ar-Rabbu, Allah sebagai Ar-Rabb, maka maknanya itu tidak merujuk pada makna wahid, satu tidak, tapi maknanya bermacam-macam. Tadi itu al-khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran, itu mana Ar-Rabbu. Maka saya ulang lagi, kalau kita bicara Asmaul Husna, kalau berbicara tentang makna, maka kembalinya itu kepada Allahu Ar-Rabbu dan Ar-Rahman. Baik, itu dua baris ini sebenarnya adalah kesimpulan dari tulisan Syekh Muhsin Al-Badr di bawah-bawah itu. Ya kembalinya cuma itu saja, intinya itu di situ. Ya, di bawah-bawah itu nanti jangan baca sendiri. Ya kembalinya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Baik, supaya tidak berlarut-larut, kita masuk di berikutnya. Ini rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyangkut semua alam secara keseluruhan. Kita bicara tentang alam. Alam itu apa tuh Pak? Ya, alam itu apa tuh? Jangan seringkali membaca Rabbil Alamin. Ya, alam itu apa? Aduh, pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Kalau jenengan mengucapkan alam, itu berarti kan sakit artinya. Kita pakai ain, Rabbil Alamin. Dia huruf bainiyah antara syiddah dan rokhawah. Rabbil Alamin. Jadi warububiyatullahi lil alamina tashmilu al-alima kullahu. Deko al-alima, al-alama kullahu. Ya. Kalau jenengan membaca al-alim berarti memang pinter-pinter toh. Tapi kalau al-alam itu berarti alam. Jadi begini loh alam itu. Kullu ma siwallahi wa huwa alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah alam.
Kalau dalam bahasa orang-orang tasawuf namanya akhwat atau namanya aghyar. Itu. Apa bedanya dengan makhluk? Sama. Jadi kullu ma siwallahi wa huwa alam wa kullu ma siwallahi wa huwa makhluqun. Jadi kita ini adalah alam. Kalau hewan itu termasuk alam atau bukan? Alam. Pokoknya yang selain Allah itu disebut alam. Selain Allah itu disebut makhluk. Selain Allah itu disebut akwan. Selain Allah itu disebut aghyar. Lah kita ini seringkali ketika beribadah itu merujuknya bukan pada Allahnya sebagai Al-Khaliq. Hati kita atau niat kita seringkali melenceng kepada alam. Ya. Kenapa kok bisa kepada alam? Itu orang-orang jahiliyah itu mereka juga menyembah pohon kan, punya sesajen untuk pohon kan. Yang itu kita sebut dengan authanan. Ada asnaman, ada authanan. Kalau asnam dari jamak dari sonamun itu berarti sesuatu yang dipahat. Ya. Kalau authanan itu dari watanun, itu sesuatu yang tidak dipahat. Pohon kemudian dikultuskan seperti orang-orang jahiliyah. Ya, sehingga mereka kalau mau perang pedang-pedang mereka itu ditaruh di ranting-ranting di cabang-cabangnya dengan keyakinan mereka kalau perang pasti menang. Lah ini namanya tabarruk yang dulu sudah kita bahas tabarruk. Lah ini berarti dia pas ketika ketika dia beribadah dia merujuknya kepada alam, kepada makhluk, ke batu besar, kepada kuburan. Itu syirik. Berarti keluar dari kaidah-kaidah uluhiyah. Jadi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut semua alam, ya termasuk tumbuhan. Jenengan pernah mengamati tidak? Ketika jenengan itu menanam pohon mulai dari kecil, tambah gede, jenengan sirami, ya, kemudian berbuah dan sebagainya, itu siapa yang ngatur? Apakah tumbuh dengan sendirinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Jenengan melihat ketika ada kambing yang baru dilahirkan, saya jenengan amati, begitu taruhlah dia mencari air susu ibunya dan sebagainya. Siapa ya? Inilah yang kita sebut dalam konteks tasawuf tadbiran dalam posisi ini namanya hidayah. Namanya hidayatul ammah. Hidayah ada 4 kawan. Masih ingat ya Pak? Hidayah ada 4. Lali, ya wis tulis. Hidayah itu kan ada 4 ya. Ada hidayatul ammah, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik, dan ada hidayatul ila jannah wan nar. Ada 4 itu. Lah, ketika sang bayi daripada kambing begitu lahir, dia masya Allah, dia tahu bagaimana menyusunya, bagaimana sebagainya. Itu hidayatul ammah. Siapa yang ngatur semacam itu? Ya Allah. Makanya saya katakan tadi, saya ulang lagi, rububiyah itu mencakup semua alam seluruhnya. Ya berarti ya hewan, ya tumbuhan, apatah lagi yang namanya manusia. Jenengan ada enggak perasaan takut enggak bisa makan? Ada enggak? Mosok wedi gak mangan. Kita lihat umpamanya ya. Fahuwa alladzi rabba jami'al makhluqati bi ni'amihi. Ya, dialah Allah alladzi yang rabba yang punya sifat rububiyah jami'al makhluqati, dari semua, terhadap semua makhluk-makhluknya bini'ami, dengan nikmat-nikmatnya Allah. Maksudnya yang ngasih rezeki, yang ngasih nikmat, yang ngasih makan itu ya Allah.
jenengan melihat yang namanya cicak. Nah, cicak itu makanannya nyamuk. Sementara cicak itu tidak punya sayap. Sementara nyamuk itu pakai sayap. Bisa makan toh? Bisa makan kan? Tidak mati kan? Dan bisa berkembang biak. Terus piye logikanya itu? Yang dimakan pakai sayap, yang memakan tidak punya sayap, hanya mengandalkan lidah. Kok iso? Itulah Allah. Apatah lagi kita yang punya akal, apatah lagi kita yang punya tangan, iso melayu, iso turu, iso macam-macam. Masa wedi? Masa takut? Masa takut gak makan? Masa takut gak dapat rezeki? Akhirnya kadang-kala pas ketika kita sudah punya takut semacam itu, sampai berani meninggalkan perintahnya Allah. Wahai dodolan. Kemudian azan berkumandang. Kira-kira sih terus dodolan apa mandek sholat? Karena takut rezekinya itu. Padahal dia kan paham loh, ini loh Allah yang ngatur. Di Arab Saudi itu begitu azan tutup, plak. Tambah melarat atau tambah sugih. Kita di Indonesia, makanya barokahnya itu dicabut sama Allah. Di pasar gak ada itu dulu oleh subuh. Kira-kira masih sholat atau enggak? Dan kira-kira ketika mereka punya uang, punya harta, kira-kira keberkahan itu ada enggak? Duwe montor, duwe omah, anak-anake wangil aturane. Duwe omah, duwe motor apik, gak pernah tenang hatinya. Punya uang, punya harta, tapi kayak iblas kayak gak manfaat. Terus gak pernah bersyukur. Itu kan segala macam itu. Padahal kita paham loh, Rabba jami'al makhluqati bi ni'amihi. Apalagi di sini di konteksnya wa aujadaha bi masyiatihi wa qudratihi. Allah itu yang mengadakan nikmat-nikmat rezeki-rezeki itu dengan kemauan Allah, iradanya Allah dan kekuasaan Allah. Bukan kita, bukan kerja kita, bukan ilmu kita, bukan. Berulang-ulang kita beritahu tentang Qarun itu. Ketika Qarun kaya raya, kemudian dia ditanya kenapa kok bisa sukses dan sebagainya, Qarun cuma mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu sok sugih, aku sok kaya karena saya punya ilmu. Oleh Allah dibenamkan hartanya, dibenamkan itu uangnya, dan beserta Qarun itu dibeles nih sampai elek. Nah itu kita harus paham, jangan iso sugih, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan sebagainya, itu Allah, bukan jenengan, bukan. Maka saya mengajak kepada jenengan, jangan sampai menduakan Allah di dalam masalah beribadah dan waktu beribadah. Makanya surah Al-Jumu'ah itu, di surah Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, itu kan diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, jika diseru pada hari Jumat. Untuk apa? Ya, untuk melakukan sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan jual beli. Di situ ada kalimat wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Yang terjadi sama kita itu takutnya. Dulu sudah kita bahas tentang syirik di dalam masalah khauf, menyekutukan Allah dari posisi sifat takut. Wedi gak makan, wedi rezekine mandek, akhirnya orang sholat, orang ngaji. Ternyata oleh Allah kemudian dikasih istidraj, diluru, dikei baru berdeburi, jeglek tak karuan.
Saya yakin, aku yakin ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan man kana aktsara hammihi al-akhirah, barang siapa yang hamnya aktsara hammihi, jadi mindsetnya, pemikirannya itu yang terbanyak adalah akhirat. Allah akan menjadikan 3 hal. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah itu akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Karena Rasulullah pernah mengatakan laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Kekayaan itu bukan pada posisi kekayaan harta, bukan. Yang hakiki itu kekayaan itu bukan pada konteks harta, tapi walakinnal ghina ghina nafsi. Tetapi hakikat daripada kekayaan itu ghina nafsi. Orang bisa legowo, orang bisa nerimo, orang bisa qanaah. Itu kekayaan yang hakiki yang kita sebut dengan sarhus sadri. Ada yang menyebut dengan jembariyati. Jadi kan milih yang mana? Duitnya mek titik tapi hati ini jembar, atau milih yang duitnya akeh tapi hati ini gak jembar? Milih itu. Ini jawabannya kena ditebak. Milih duitnya akeh hati ini jembar. Ya mudah-mudahan tak doakan semuanya seperti itu. Repot nek atine ora jembar, duwite akeh iki repot. Apa maneh wis duwite gak ono, atine gak jembar bisa. Terus tambah menapa nek dipilih. Ya, terus gak duit, salate ora. Apa nek dipilih? Masya Allah, itu harus kita yakini itu. Jadi Allah itu, maka wa amaddah bima taqtaju ilaihi. Dan Allah itu amat dah itu menghamparkan, mengasihkan bima taqtaju ilaihi, ya makhluk-makhluk itu butuh kepada Allah. Itu intinya. Lihat ya. Jadi tidak usah kuat. Selama jenengan memang tadi dibaca sama imamnya tadi itu. Jadi kan pas ketika sang imam tadi baca itu ngurungoknya lah, atau mungkin imam habis merem. Yang dibaca imam tadi apa? Intan surullaha yansurkum wa yutabbir aqdamakum. Pas ketika imam tadi baca itu apa yang jadi paham? Saya tadi terlambat datang, kurang 4 menit sudah komat. Watan atau mulus-mulus. Saya terlambat tadinya 1 rakaat. Baca intan surullah yang surullah pas apa yang disampaikan. Tapi hubungannya sing tadi makmum kira-kira pas ketika imamnya maca intan surullah yang surkum wa yutabbit aqdamakum, kira-kira pas eling atau pas ora pas dibaca ayat itu. Apa mungkin makmum habis merem-merem menikmati irama bayati. Irama bayati khasnya itu memang mendayu-dayu seperti itu. Nah, irama bayati. Tapi untuk mana eling orang? Ya, itulah kelemahan kita. Ya, kita ngaji puluhan tahun kadang-kadang itu paham dengan ayat yang dibaca. Tidak apa-apa. Gua cuma ngomong ini loh, Pak, daripada gak sholat. Jadi jawabannya mau kepepet gitu. Untuk akhirnya muncul begini, yang betul itu sholat itu penting atau yang penting sholat? Bukan yang penting sholat kan? Teman-teman, jadi itu yang penting sholat atau sholat itu penting? Sholat itu penting, Masya Allah. Ngaji itu penting atau yang penting ngaji? Ngaji itu? Lala itu ngaji itu penting, yo contohnya cepet dewi-dewi. Ojo gawe majelis dewi. Etikanya bermajelis ilmu itu dah oleh gawe majelis dewi, ngurumpi-ngurumpi dewi, omong-omongan dewi. Ya, ini nanti pas ketika di ahad yang pertama, nanti ketika kita sampai di adabul majelis, kita etre-etre tenanan. Saya kini ngomong harus di kono gawe majelis dewi, omong-omongan dewi. Ya opo modele ngono.
Ya, sehingga ngomong, sing kono melok ngomong. Kira-kira takoni kok ngaji opo? Bro, wis. Aku soalnya di sini yang melok ngomong-ngomongan pisah. Enggak oleh, secara etika, attitude, moral itu enggak ada sama sekali. Saya ngomongin Nabi Buya-buyu sih kalau rati. Daripada aku ngomongin di kuring-kuring, nah di menteri-menteri rugi saya nanti pedot salah saya gitu. Jadi itu ya, jadi itulah mana ar-rabbu rububiyah. Sehingga kita juga harus paham karena memang rububiyah itu adalah untuk semua makhluk. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sini. Ya, jenengan bisa nggak niru rububiyahnya Allah di sini? Dan jangan disondiru rububiyahnya Allah hebat jangan. Coba jangan rububiyatun amatun. Jadi rububiyah ada dua kan? Ada dua rububiyah, ada dua rububiyah. Maksudnya dalam konteks pelaksanaan rububiyah itu ada dua kan? Ada rububiyatun amatun tashmilu kulla makhluqin barran au fajiran mu'minan au kafiran au sa'idan au saqiyan mutadian au dhalan wa hiya tarbiyatuhu lahu majma'ina bil khalqi wa rizqi wa tadbir wal an'am. Ini loh yang menarik. Gusti Allah yang rububiyah itu yang ngekeinya itu ya. Allah itu pilih kasih enggak sih? Barran wa fa'al fajiran. Sing api kalau sing elek tetap sama Allah dikasih. Iya benar. Legend kan? Makanya saya katakan untuk meniru rububiyah Allah itu memang Masya Allah. Yang bisa meniru rububiyah Allah secara sempurna adalah Rasulullah. Maka disebut dengan insan kamil. Bagaimana konteksnya Rasulullah Muhammad SAW mampu untuk memberikan makan setiap hari kepada orang yang setiap hari mencaci maki dan menghina Rasulullah. Legendnya di ilmu kisah hidup di suara kate kayak yawakmu. Allah itu sebagai zat yang luar biasa. Sing singkat saja setelah itu kita diskusi. Sing api yo dikei, sing elek yo dikei. Sing mukmin yo dikei, sing kafir yo dikei. Sing berbahagia atau sing susah ya tetap yang mendapatkan petunjuk atau yang tidak mendapatkan petunjuk ya tetap sing sesat gak sesat ya sing gak tahu sholat belas kalau bisa makanya jenengan kadang-kadang dulu ngomong kepet-kepet kok tambah suki-suki. Jenengan gak usah bingung. Iki nyapa toh gak tahu sholat tapi duitnya itu akeh. Itulah yang kita sebut dengan rububiyatun amatun yang mencakup semua. Di Allah itu begitu. Apakah kemudian kita pahami kira-kira orang kafir itu nantinya hanya kafir terus sampai nanti mati? Belum tentu. Bisa jadi dia bisa jadi tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada posisinya yang tarbiyatun khassah. Kalau untuk tarbiyatun khassah itu hanya untuk para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikuatkan oleh Allah dengan iman, mereka akan diistiqomahkan oleh Allah dengan ibadah-ibadahnya dan seterusnya. Saya kira cukup. Nanti kita akan membahas pertemuan 1 bulan yang akan datang, akan kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Ya, monggo. Bahwa Allah itu maha memiliki, maha menguasai, dan semua terjadi atas kehendak Allah, izin Allah, tidak Allah. Bahkan Allah tahu nanti apa yang akan terjadi, itu sudah ditentukan. Katakan si A nanti akan masuk neraka, si B ini akan masuk ke surga. Terus pertanyaannya, bagaimana peran manusia, bagaimana urgensi ikhtiarnya manusia, bagaimana urgensi terhadap ujian-ujian dari Allah. Kalau Allah sudah menentukan si A nanti sini, si B nanti ini, bahkan lebih ekstrim, Auzamin Jari seorang artis mengatakan nanti si A masuk neraka. Kenapa Allah itu harus menciptakan si A?
seakan-akan Allah itu kejam. Itu pertanyaan yang ekstrim dari seorang ateis itu. Jadi pertanyaan apa, urgensinya apa manusia kalau segala sesuatu sudah ini tadi yang disebutkan. Masih. Baik, seperti pertanyaannya malaikat. Malaikat itu pas ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat itu kan, mohon maaf dalam tanda kutip, sok tahu. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah ternyata malaikatnya ngomong, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Apakah engkau itu akan menciptakan orang-orang yang akan merusak di bumi, orang yang mengalirkan darah? Jawaban Allah enteng. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku itu lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Manusia, terutama orang-orang ateis seperti yang disebutkan itu sok tahu. Dengan pemikiran logika mereka yang terbolak-balik. Maka endingnya kita ini kalau belajar tauhid itu jangan sembarangan. Manusia punya kehendak toh? Ini pertanyaan urgen dari saya. Manusia punya kehendak atau tidak? Punya. Tapi jangan samakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Allah punya kehendak. Kemudian dengan kehendak Allah pula Allah memberikan manusia kehendak untuk memilih. Nah, jangan memahami sesuatu itu dengan sifat jabariyah. Dulu sudah saya bilang antara jabariyah dengan qadariyah itu harus digabung menjadi satu. Manusia punya kehendak. Dengan kehendak itu maka Allah akan membalas kehendak-kehendak yang mereka lakukan. Gitu. Kayak sama seperti lupakan berarti kan sama dengan Allah, sama-sama punya kehendak. Gini aja, gampangannya gini loh. Allah itu kan kekal loh. Betul kan? Berarti yang selain Allah tidak punya kekal. Tapi di dalam Al-Quran Allah menyatakan jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abadan. Loh, surga kok di situ dalam Al-Quran kok kekal? Katanya selain Allah itu tidak kekal, tapi Allah mengatakan surga itu khalidina fiha abadan. Maka berarti surga itu kekalnya karena dikekalkan, dikehendak oleh Allah. Sama manusia itu tidak punya kehendak, tapi kemudian Allah memberikan manusia untuk berkehendak. Itu satu. Yang kedua, jangan berpikir Allah itu seperti yang kita pikirkan. Allah, kehendak Allah itu tidak bisa disetir oleh kehendak manusia. Kemauan Allah itu tidak akan bisa terintervensi oleh kehendak manusia. Allah itu fa'alul lima yurid. Kalau di ayat yang lain itu di juz yang kedua kalau tidak salah, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan. Manusia itu tidak bisa mengintervensi Allah. Lai umpamanya Gusti Allah nyiptakno maring ngono, Gusti Allah nyiksa, itu Allah yang mengkanter itu, karena Allah itu punya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi nggak usah kita itu menghiraukan orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis itu pikiran itu menclek kabeh. Masa sih kita harus memperhatikan orang yang pikirannya menclek itu? Ya, kira-kira kalau ada orang yang otaknya menclek itu kira-kira kita dengar enggak? Enggak. Oh, dari mencleknya saja sudah kelihatan. Masa kita harus memperhatikan mencleknya orang? Anggap saja angin lalu semacam itu. Ya, pelajari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tauhid secara proporsional. Sehingga kenapa ada siksa? Karena Allah punya kehendak manusia diberi masyiah. Manusia diberi masyiah. Sehingga manusia itu yufa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu punya kehendak yang diberi oleh Allah untuk bisa memilih mana yang baik,
mana yang buruk. Maka disitulah ada namanya nabi dan rasul. Dan ini masuknya adalah hidayatul irsyad wal bayani. Gitu ya. Jadi kita ini kadang-kala suudzon dulu sama Allah. Iki Allah kok sampai naik dewi. Kok semua Allah sampai naik dewi. Nah, gini-gini. Dan memang Allah sampai naik dewi kan, betul? Allah berhak untuk melakukan apapun ini. Terus kita ini kapasitasnya apa untuk nyetir kehendaknya Allah? Yang kita lakukan mengalirlah seperti air. Allah menyuruh kita ikhtiar, ya wis ikhtiar. Ya, kalau Allah itu menyuruh kita ibadah, ya wis ibadah. Mulai loh wis. Itu aja kalau saya Pak. Simpel, agama kita itu simpel. Yang bikin RWT itulah orangnya sendiri. Gue ditakoni ngaji apa mau RWT ruwet. Ini karena ruwet dilakoni gitu ya. Kadang kalau otaknya yang mencret itu, bahasa paling kasar mencret ya. Otaknya mencret sampai mereka saya kira cukup ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji kita sekarang adalah tentang rububiyah Allah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.